Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Mas Oki Rengga. Bahas crypto maker dong. Oke, kita akan coba untuk ulas ya. Crypto maker ini adalah ini adalah project DAO ya. Namanya adalah makerdao.com. Kode koinnya atau kode tokennya itu MKR. Kalau kita lihat hari ini harganya ada di kisaran 740 dolar. Udah agak turun 2%-an. Dia punya supply yang cukup sedikit sekali, sekitar 1 juta token saja. Sementara yang dirilis baru 977.000 teman-teman, 977.000 token. Kalau kita lihat dari informasinya, ini adalah token governance yang membuat MakerDAO. Ini decentralized organization software platform yang ada di Ethereum blockchain dan bisa digunakan untuk memanage DAI. DAI ini adalah stablecoin. Kalau kita lihat informasinya, dia launch di 2017. Maker is a project whose text yang mengoperasikan DAI sebagai stablecoin. Dan ini adalah token governance dan sekaligus sebagai DAO-nya. Kalau kita lihat MakerDAO, dia kurang disebutkan, kurang sering disebutkan. Dia sebagai token governance-nya dari ini project utamanya, yaitu stablecoin mereka punya, yaitu DAI. Terus di bawahnya growing ecosystem. Ya, dia bekerja sama dengan beberapa platform DeFi untuk mengintegrasikan antara mereka punya stablecoin. Kalau kita lihat dari ini dari website Investnesia, apa sih kegunaan daripada MKR ini? MKR merupakan koin kripto dari Maker yang terdaftar di bursa. Berikut menjelaskan seperti apa value dan juga keunikan dari MKR. Kalau kita lihat apa itu MKR, ini adalah protokol salah satu aplikasi terdesentralisasi atau di apps yang terbesar di blockchain Ethereum. Ini dirancang khusus untuk sekelompok developer berbeda yang diatur sepenuhnya oleh MakerDAO. MakerDAO adalah sebuah organisasi otonom terdesentralisasi yang terdiri dari semua pemegang MKR di seluruh penjuru dunia. Nah, itu kalau teman-teman punya koin atau token MKR ini, teman-teman punya hak untuk voting. Let's say kalau nanti ada kebijakan yang mereka lakukan untuk organisasi ini, teman-teman punya hak buat voting. Maker Protocol adalah platform open source yang berperan memastikan efisiensi, transparansi, dan juga stabilitas DAI. Jadi fokus mereka itu adalah DAI-nya, si stablecoin. Ini juga menjadi jawaban dan juga solusi stablecoin yang dahulunya terpusat. DAI adalah salah satu stablecoin yang sifatnya desentral. Ya, ini dia gimana cara kerjanya. Maker Protocol menghasilkan DAI baru melalui smart contract yang dikenal sebagai Maker Vault. Kontrak tersebut dibuat dengan sejumlah UI web dan juga aplikasi yang berperan sebagai portal jaringan, misalnya melalui Oasis Borrow dan juga Insta di app. Ketika pengguna ingin menarik dan mengambil kembali kripto yang dianggunkan dari kontrak pintar, mereka wajib membayar kembali DAI sebelumnya diperoleh, plus ditambah dengan biaya stability fee. Ya, token MKR digunakan untuk mengatur Maker Protocol. Proposal dipilih dalam membentuk smart contract yang digunakan oleh Ethereum manapun. Komunitas pemegang token MKR juga dapat memilih proposal yang diinginkan. Setelah itu, alamat Ethereum yang menerima suara persetujuan lebih banyak dalam bentuk MKR dan memperoleh akses administratif untuk membuat perubahan yang diusulkan oleh Maker Protocol. Nah, ini keunikan dan juga kelebihan MKR. Maker menawarkan komunitas pemegang MKR sebuah kesempatan unik dengan berpartisipasi secara langsung dalam pemerintahan dan tata kelola DAI. Seperti yang diketahui, DAI adalah salah satu stablecoin yang paling populer di pasar kripto. Pemegang MKR dapat memanfaatkan sejumlah token MKR untuk memilih
berbagai jenis proposal sebagai berikut. Mata uang kripto baru di mana yang akan ditambahkan sebagai aset yang digunakan untuk mencetak lebih banyak DAI, mengubah indikator dan juga parameter resiko dari kripto tersebut, membuat sejumlah perubahan pada DAI saving rate. Jadi ada banyak kegunaan kalau teman-teman punya, tapi teman-teman harus pastikan teman-teman berpartisipasi dalam project ini. Ya, kegunaannya lebih banyak kepada token tata kelola ya buat maker atau MKR. Sejak website ini dibuat, harganya ada di level 546 per kepingnya untuk tokennya. Kalau kita lihat harganya saat ini sudah ada di 700-an, berarti sudah terjadi peningkatan setelah website ini dibikin. Ini website dibikin kapan ya? Mungkin ada tanggalnya, dia tidak tulis tanggalnya kapan. Ya, dia tidak tulis ya. Ini ada kesimpulannya, mungkin yang kita perlu tahu. Maker adalah proyek kripto pertama yang mengadopsi industri DeFi secara signifikan yang dioperasikan secara efisien oleh komunitas pemegang MKR. Maker juga menawarkan kesempatan pada pengguna untuk memiliki suara dalam hal pengelolaan. Salah satu stablecoin terbesar, ini juga memberikan insentif kepada pemegang MKR untuk memilih secara bertanggung jawab. Semakin baik ekosistem, semakin banyak jumlah pasokan MKR yang akan dibakar, yang akan meningkatkan harga maker. Jadi intinya proyek ini nanti akan ada fitur burn-nya juga. Udah tokennya sedikit, ada di burn juga. Kita akan lihat dia dari Etherscan seperti apa. Kita masuk ke Etherscan, masuk ke bagian holder. Di sini kita bisa lihat berapa MKR yang sudah di burn. Kalau kita lihat dari informasi sini, mana ya token yang di burn? Datanya kurang terlihat ya, mungkin nggak tahu berapa yang di burn. Tapi yang paling pasti governance kontrak itu paling banyak dipegang 21%. Jadi yang memegang token-token maker ini adalah mereka yang memang punya kepentingan sama project dari DAI. Mayoritas seperti itu. Beberapa ada mungkin yang berada di beberapa DeFi platform seperti AAV. Ini punya Ethereum juga. Jadi itu ada MACD Pause Proxy. Ini rata-rata punyanya komunitas dari maker, komunitas DAO-nya maker. Kita akan masuk ke chartnya seperti apa. Maker baru listing di Binance itu di kisaran tahun 2020. Harganya sempat melonjak di awal-awal rilis. Tapi sekarang udah mengalami koreksi dengan volume yang cukup besar. Bentar, kita akan coba untuk aktifkan mereka punya indikator smart money. Kalau kita lihat dari posisi smart money, so far masih kosong di market. Market makernya itu naik dan turun. Sekarang sih kosong. Dari segi volume perdagangan, maker ini cenderung agak tinggi dalam beberapa bulan terakhir, which is good news buat maker. Lalu gimana, apakah harganya potensi buat naik atau enggak? Sementara sih harga maker ini masih di bawah MA 200. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya koin ini masih cenderung agak tertekan dalam posisi harga yang sekarang. Tapi kedepannya ya semakin banyak adopsi daripada pengembang, mungkin akan bisa men-trigger harganya kembali menguat. Apalagi tadi dibilang itu ada fitur burn-nya. Makin banyak koin yang di burn. Semakin di burn ya semakin langka. Kalau kita lihat dari technical sih menurut saya sendiri pergerakan MKR ini agak cenderung lesu. Lesu dan belum benar-benar momentumnya belum benar-benar bullish, teman-teman. Menurut saya masih perlu waktu lah buat ke depan. Tapi ya apapun itu intinya teman-teman harus tahu apa yang teman-teman beli. Kalau dari saya melihat supply-nya yang sangat sedikit, terus juga jumlah token yang masih bisa dicetak itu cuma 3%, harapannya adalah makin lama jumlah supply-nya bakalan mentok. Sehingga ketika supply-nya mentok, harapannya sih bakalan bisa naik ya, karena permintaan dan juga adopsi dari stablecoin DAI mungkin akan semakin banyak ke depannya. Apalagi ada kasus di mana ada Paxos yang kemarin BUSD kena masalah. Itu kan menyebabkan ya yang namanya
centralized stablecoin itu cenderung mungkin dikejar sama SEC. Kita nggak tahu yang decentralized gimana. Tapi yang pasti Maker ini cukup terkait sama DAI ya, stablecoin. Kalau untuk price action mungkin belum dalam momentum bullish. Tapi kalau teman-teman yang udah punya ya nggak apa-apa teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang waktunya buat hold dulu sampai nanti momentumnya buat naik. Jadi dari saya gitu aja, nggak terlalu gimana-gimana karena dari news juga nggak terlalu banyak buat Maker. Tapi yang penting teman-teman sabar dulu ya dalam momentum seperti sekarang. Bitcoin aja masih dalam tahap koreksi sepertinya. Jadi mungkin akan ada koreksi juga di MKR, ya kita lihat aja teman-teman. Gitu aja buat pembahasan MKR kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.